Nih di sini pagi-pagi, alhamdulillah pagi ini nggak terlalu panas ya teman-teman. Dan hari ini saya mau tanam bawang, bibitnya dari dapur. Dan nanti setelah tanam bawang, saya juga mau panen ya teman-teman. Baru selesai habis siram. Dan saya juga habis ngambilin daun-daun yang udah tua ya teman-teman. Ini nanti saya mau panen gambas. Gambasnya udah besar ya. Mungkin 1 hari lagi udah telat panen ini. Tuh bisa sebesar ini teman-teman. Ini gambas Taiwan. Nah, di sini saya udah punya bibitnya. Ini dari dapur ya, teman-teman. Ini jenis daun bawang yang lumayan besar. Nih, saya udah ada yang berhasil tumbuh. Lumayan besar. Dan nanti kebanyakan kalau udah besar begini biasanya banyak yang busuk ya teman-teman. Nah, biasanya saya tanamnya di titip di pot yang udah banyak akarnya buat menghindari busuk ya teman-teman. Nah, di sini udah banyak akarnya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini dilubangin dulu ya teman-teman. Dan ini akarnya saya buang buat nanti biar akar barunya keluar ya teman-teman. Jadi akar yang lamanya saya buang. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal dimasukin aja. Dan ini udah 2 hari di rumah. Semakin lama semakin bagus, semakin kering ya. Kurang dalam ini. Tuh, tinggal dimasukin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tumbuh. Biasanya tumbuh semua ya teman-teman, anti busuk ini karena udah banyak akarnya di sini. Jadi biasanya tumbuh dalam 1 bulan, kurang lebih 1 bulan nanti udah siap dipindah tanam. Nah, ini udah semuanya ada 1 2 ada 6 pohon ya teman-teman. Ditemenin si empus. Kamu kok naik ke sini nanti jatuh loh. Nah, ini rambutannya udah mulai berbunga lagi ya teman-teman. Di luar musim, walaupun bunganya nggak banyak. Setiap 3 atau 4 bulan sekali bisa rutin panen, alhamdulillah. Ya, lanjut ke sini. Saya mau panen. Nah, sebelum panen gambas, saya mau panen tomat ya. Bismillah. Gara-gara ada tomatnya ini cipirnya jadi kurang bagus ya teman-teman. Banyak bunganya tapi rontok.
Nah, nanti saya juga mau pupuk pakai kulit bawang. Nanti setelah panen-panen. Ini yang kuning juga saya panen. Alhamdulillah lumayan tuh dapat segitu. Dan di sini masih ada yang hijau. Bunga kecipir ini cantik nih, teman-teman. Perbedaan yang bakalan rontok dan enggak ya. Biasanya ada yang enggak mau keluar, enggak mau mekar begini. Ini nanti bakalan rontok nanti. Kalau udah mekar begini, otomatis nanti ada tawon yang datang diserbukin. Ini lagi banyak yang rontok bunganya. Nah, seperti biasa ada lagi terong ya, teman-teman. Ada berapa terong ya? Ada 3. Nah, simpus lagi ngejar apa ya, kupu-kupu. Nah, sebelum panen terong saya mau panen ini dulu, teman-teman. Masya Allah, ini gambas yang raksasa. Ini rasanya mirip sama gambas biasanya ya, teman-teman. Agak mirip. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Saya udah pernah ngebibit 1 kali. Ini bijinya banyak sekali ya, teman-teman. Sampai sekarang udah kurang lebih 2 atau 3 tahun terus bisa tanam sendiri. Dan kadang gambas ini enaknya bisa tumbuh sendiri ya, teman-teman. Mungkin tumbuh dari kompos, ada bijinya yang kebuang ya, jadi biasanya saya nggak usah tanam, bisa tumbuh sendiri. Dan ini pohonnya ada di planter bag, ukurannya 50 ya, teman-teman. Ini saya pakai tatakannya juga sama ukurannya. Dan kalau ditanam di pot, biasanya 2 atau 3 kali panen aja ya, teman-teman. Biasanya kalau ditanam di tanah, kemungkinan bisa rutin panennya nanti. Nah, lanjut ke sini. Di sini juga di samping saya punya 1 pohon lagi. Ini juga udah siap panen ya, teman-teman. Tuh, ini besar juga tapi lebih panjang yang tadi. Kucing ini tiba-tiba naik, ngejar apa ya? Kotor loh nanti, Pus. Kamu lagi ngejar apa sih? Belalang ya? Kayak lagi ngejar belalang. Ini agak susah panennya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Besar sampai nggak muat di kamera. Lagi banyak tawon. Ini tawonnya ada 3, teman-teman. Masya Allah, mereka suka banget. Ini bunga gambas ya, tawonnya yang hitam, jenis tawon yang hitam yang besar nih.
dengan sukarela mereka bahagia membantu kita ya teman-teman. Alhamdulillah ini dapat 2. Ini naruh di kulkas juga harus dipotong-potong, nanti dikupas dulu. Biasanya awet sih teman-teman, bisa bertahan 1 minggu ya. Dipotong mungkin dibagi 3, dikupas terus ditaruh di tupperware. Nah, mau lanjut petik terong. Dan sebelum petik terong, saya juga mau petik kacang. Lihat kacangnya panjang banget teman-teman. Ini ada semeteran kayaknya. Nih tuh. Nanti buat ditanam lagi. Tuh buahnya sampai di lantai ya teman-teman. Nih bismillah. Karena stok di rumah udah habis. Kacang panjang ini bisa diatur loh teman-teman. Kalau kita bosan, kalau udah ngasih tetangga, ngasih teman, udah nggak ada yang mau, dibiarkan aja, nggak bakalan mubazir ya. Nanti ini kalau udah tua begini bisa ditanam lagi. Biasanya saya mandiri benih dari sejak pertama beli ya teman-teman. Nah, sama panjangnya tuh, lebih panjang kacang. Nah, ini contoh yang udah jadi benih. Nanti kalau udah kering dikupas. Nanti habis dikupas bijinya bisa ditanam lagi ya teman-teman. Nah, kalau udah kering begini, ini udah siap dipanen. Tuh, nanti dibiarkan sampai kering ya teman-teman. Tuh buahnya banyak ya. Jadi nggak ada kebuang-kebuang, malahan kita stok benihnya banyak. Alhamdulillah tuh. Jadi mandiri benih, walaupun benihnya udah 3 tahun yang lalu dengan benih yang sama, kualitasnya tetap sama ya teman-teman. Kualitas kacangnya tetap sama bagusnya seperti waktu pertama pakai benih itu sendiri ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Panen lagi. Bisa sampai 5 atau 6 kali panen ya dalam satu periode tanam kalau ditanamnya di pot. Tergantung perawatan sih teman-teman. Kalau perawatannya bagus, terus pupuknya juga rutin, bakalan panjang umurnya. Alhamdulillah cantik banget, ijo-ijo. Nah lanjut, saya mau petik terong ya teman-teman. Terong putih ini enak, manis loh teman-teman, ada manis-manisnya ya. Ini terong Thailand. Nih, bismillah. Alhamdulillah dapat 3. Ini hasil panen hari ini. Ada gambas, kacang, terong, dan juga tomat ya teman-teman. Dan ini gambasnya walaupun udah besar begini, alhamdulillah masih muda ya. Mungkin 1 atau 2 hari lagi udah gak bisa dipanen. Telat panen nih. Alhamdulillah saya mau panen
Ini juga ya teman-teman, ini pakis ini jenis pakis sayur. Ini ada juga bayam. Tawon sampai ke bawah-bawah berantem sama sesama tawon, tapi tawon ini nggak pernah mengganggu ya teman-teman. Mereka itu baik-baik, walaupun di depan muka kita mereka baik, gak pernah nyengat. Nih alhamdulillah dapat segini. Nah lanjut, saya mau mupuk pakai kulit bawang ya teman-teman. Ini perkembangan Swiss chardnya. Nah sebelum dipupuk saya udah kasih lubang di sini biar nanti kulit bawangnya nggak ke tiup angin ya. Nanti kalau ketiup angin daun bawangnya bisa terbang. Jadi saya lubangin di sini. Semoga aja kulit bawang ini juga bisa mengusir hama ya teman-teman. Tuh langsung aja diginiin. Dan saya mau tutup, nah kayak gini. Cantik ya. Dan ini warnanya ada yang merah, uratnya merah, dan ini ada yang hijau. Tapi saya belum nemu yang warna kuning. Waktu itu pernah ada tumbuh warna kuning ya teman-teman, batangnya kuning, tapi karena hujan terus jadinya mati. Nah langsung dikubur biar cepat membusuknya juga ya. Nah ini juga daun bawang saya pupuk pakai bawang lagi. Dari kamu kembali ke kamu ya. Nah dari alam kembali ke alam. Padahal ini jarang disiram ya teman-teman, tapi kalau mau busuk ya busuk aja karena hujan. Nah udah selesai pupuknya, alhamdulillah. Semoga aja ini Swiss chardnya semakin subur karena pertama kali tanam. Nah di sini juga saya punya ya di pot panjang. Teman-teman udah pernah tanam belum? Kalau belum, coba ya, semainya pakai metode rock wall. Kalau sering gagal pakai metode tanah langsung, ini saya berhasil karena pakai metodenya rock wall semainya. Nah tuh udah mulai cantik ya teman-teman. Ini ada sedikit bayam. Udah cantik, bisa dimakan dan juga bikin sehat. Ini bunga telang ya teman-teman.
Nah, di sini juga saya udah mulai tanam timun. Kemarin ada tanaman timun sama tanaman buncis, udah gagal ya teman-teman. Saya nggak bikin video. Buncisnya udah saya buang. Dan potnya saya pakai bunga kol. Ini ada brokoli, mirip banget ya daunnya, bunga kol sama brokoli. Ini pakcoynya juga udah mulai subur ya teman-teman. Ya udah, terima kasih banyak berkebun hari ini, panen-panen dan juga tanam ini ya teman-teman, tanam bawang. Ini nanti 1 bulan, sebelum 1 bulan udah bisa pindah tanam. Nah, ada yang belum kepanen juga di sini. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin berkebun hari ini. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa lebih semangat lagi berkebunnya. Dan terima kasih banyak udah selalu setia nonton, setia ngedukung. Terima kasih banyak untuk komentar-komentar positifnya. Semoga teman-teman dimanapun berada senantiasa selalu diberi kesehatan, kebahagiaan. Amin ya Allah. Dan ini lenca ya teman-teman. Kok ada ya? Saya pernah lihat orang video lenca ini ternyata bisa dimakan daunnya. Ada yang pernah belum? Teman-teman rasanya kayak apa sih? Soalnya saya belum pernah. Dan di kampung saya kalau lenca itu nggak biasa dimakan ya daunnya. Yang bisa dimakan cuma ininya, buahnya. Mungkin lain daerah, lain juga kebiasaannya. Nah, ini banyak yang udah hitam begini. Saya biarin aja. Kadang-kadang saya biarin nggak panen ya teman-teman, sampai masuk di kompos. Teman-teman lihat gak? Ini semua tanaman lenca di sini tanpa saya tanam. Jadinya nanti si lencanya itu bisa tumbuh sendiri ya teman-teman. Nih saya kasih lihat contohnya. Ini adalah salah satu contoh lenca tumbuh dari kompos. Ini bergerombol, mungkin ada 1 buah lenca atau lebih ya teman-teman. Nanti ini tinggal dipindah, gak usah semai. Ini itu dari kompos ya teman-teman. Biasanya saya buang kompos kayak gini ya, nih kayak pasta komposnya. Nanti si komposnya itu rajin selalu ngeluarin benih-benih baru. Ya udah, terima kasih banyak teman-teman udah pamitan, masih ngomong terus. Nih cantik banget, masya Allah, tabarakallah, selalu cantik. Terima kasih. Assalamualaikum.